Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakina Amatullah dengan nomor induk mahasiswa 8565238873. Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan tentang ekosistem. Di sini tujuannya adalah untuk membandingkan komponen apa saja yang terdapat pada ekosistem darat alami maupun buatannya. Jadi di sini saya pertama kali akan mengamati ekosistem darat buatan. Baiklah, kali ini saya berada di sebuah taman yang ada di depan kantor desa, di mana di belakang saya ini banyak terdapat tumbuhannya yang sudah ditata dengan rapi, yakni yang dibuat langsung atau diolah langsung oleh manusia. Diperbaharui, ditata dengan rapi. Di sini ada tempat duduknya juga disediakan untuk para pengunjung yang ingin menikmati duduk di taman ya. Ada juga pohon ya untuk berlindung. Kemudian ada juga bunga-bunga yang ada disusun di sekeliling posisinya di sekeliling batas yang dibuat menggunakan aspal ya, atau batuan yang dibuat seperti aspal dibentuk-bentuk, kemudian dibentuk dengan melingkar, lurus, berkelok-kelok gitu kan. Itu karena ini merupakan taman buatan ya, sehingga semuanya ditata dengan sangat rapi sesuai dengan keinginannya ya, yang memiliki tempat ini. Sebelum saya mengamati komponennya ini, saya menyediakan dulu alat untuk alat yang lembar yang ditulis ini tentang komponen apa saja yang terdapat pada ekosistem buatan dan alami. Nah, pertama pada komponen abiotik dan biotik ya, komponen hidup ya dan yang tidak hidup yang ada pada ekosistem darat buatan ini, yakni pada taman ini. Baiklah, saya akan mengamati secara langsung apa saja yang komponen yang terdapat pada taman ini. Di sini ada taman ya, yang ditata rapi ya, ada bunga-bunga di sekeliling ya, di sepanjang batasnya itu. Kemudian ada juga dibuat seperti lampu gitu di tengah-tengah ya. Ada juga lampu ya yang bisa mungkin hidup tengah malam ya, untuk di malam hari dibuat di tengah-tengah posisinya, strategis sekali ya. Kemudian ada juga dibentuk juga di tengah, setiap di pojokan tengah lingkaran akan ada lampu ya. Ya, seperti itu. Kemudian di sekelilingnya ada juga bunga-bunga ya. Bunga-bunga seperti ini di sekeliling batas-batasnya. Kemudian di tengah-tengahnya juga ada tumbuhan lain, yaitu bunga kertas ya. Ada bunga kertas warna ungu. Kemudian ada juga warna pink, bunga kertas, kebanyakan bunga kertas nih ya, yang di tengah-tengah ya. Oke. Kemudian di taman ini ya, di tepi taman tuh ada banyak juga di sekeliling lapangan ada pohon pucuk merah. Kalau di sini bahasanya pucuk merah ya, tanaman pucuk merah. Di situ di sekeliling lapangan ada semua tanaman pucuk merah ya. Oke, selain itu saja. Kemudian untuk komponen yang hewannya atau yang biotiknya, nih di sini kita bisa menemukan ya, itu ada kupu-kupu ya, ada kupu-kupu. Kemudian tadi ada juga saya menjumpai belalang ya, tapi kemana terbangnya. Kemudian mungkin ada juga semut ya di sini. Ya, ini ada komponen kupu-kupunya ya. Kemudian ada kupu-kupu. Tadi saya menjumpai belalang tapi tidak sempat saya videokan. Kemudian ada juga seperti capung atau apa ya di sini. Walaupun tidak banyak, tetapi tetap masih ada hewan-hewan yang masih berkeliaran juga di sini. Sekian dulu dari pengamatan ekosistem darat buatan. Seperti inilah kondisi kebun kelapa sawit di sekitar rumah saya. Ini merupakan contoh dari ekosistem darat alami, yakni kebun kelapa sawit yang sudah lama tidak dikunjungi oleh
oleh manusia. Seperti inilah penampakannya. Dan kalau ini memang dikhususkan untuk kebun, dan di sebelah ini untuk kebun sawit. Akan tetapi seperti inilah jika tidak betul-betul dijaga, karena ia akan tumbuh secara alami. Ini tumbuhannya akan terus tumbuh ya. Semakin lama tumbuhan yang lain akan mudah tumbuh, atau rumput-rumput lain semakin banyak dan semakin tinggi ya. Dan komponen biotik dan abiotiknya ya, kebanyakan ya di sini adanya jangkrik, ada juga monyet kadang-kadang di siang hari, kemudian ada juga semut, ada juga belalang, ada juga kodok, ada juga kadang ular bahkan dijumpai di sini. Akan tetapi saat ini kita tidak melihatnya. Kadang ada juga biawak. Ya, banyak juga komponen biotiknya di sini. Sedangkan komponen abiotiknya paling tanah ya. Kita bisa cuman lihat tanah di sini. Dan cahaya matahari ya. Itu ya komponen yang menyinari ekosistem yang ada di sini ya. Matahari atau sinar matahari ya. Kemudian tanah, kemudian air ya. Baiklah, sekian dulu yang dapat saya tampilkan mengenai ekosistem yang ada, ekosistem darat pada pada perkebunan sawit. Baiklah, dari hasil pengamatan saya terhadap ekosistem yang ada pada ekosistem darat alami dan buatan, setelah membandingkan kedua ekosistem darat alami dan buatan tadi, dapat saya simpulkan komponen biotik paling banyak terdapat pada ekosistem yang alami ya, karena banyak sekali tidak ada pengaruh dari luar, sehingga ekosistem itu sangat mudah siklusnya sangat mudah berputar kan. Oke, pada ekosistem darat buatan sering kita jumpai komponen abiotik yaitu buatan dari manusia, boleh baik itu berupa batuan ataupun aspal ataupun dalam bentuk lampu, kursi, itu semua hasil tangan dari manusia ya. Sedangkan pada ekosistem alami banyak terdapat komponen biotik atau komponen yang hidupnya, baik itu tanaman ataupun hewan, sangat banyak ya. Sistem darat tadi alami dan buatan sama-sama terpengaruh oleh tanah dan cahaya matahari. Oke. Baiklah, sekian dulu perbandingan antara ekosistem darat alami dan buatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.